Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Ya, untuk pagi hari ini Bapak akan mengajar kalian mengenai tema 2, subtema 1. Tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan dalam pembelajaran tidak ada suatu halangan, suatu apapun. Ya. Dan sebelumnya untuk berdoa, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Ya, untuk Dimas sebagai ketua kelas silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah semuanya hadir ataupun ada yang absen, entah itu izin ataupun sakit. Ya, untuk yang pertama Dimas Adi Nugroho ada. Untuk yang kedua Ahmad Aryan Pradana ada. Untuk yang ketiga Sinta Dewi Puspita apakah ada? Untuk yang keempat Rani Purwaningsih ada. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya hadir. Dan semoga untuk seterusnya bisa hadir semua seperti hari ini. Semoga tetap sehat semua. Semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya, untuk pelajaran yang sebelumnya apakah anak-anak masih ingat? Ya, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Ya, di sini ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak menggunakan media seperti ini untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pada pagi hari ini. Ya, untuk yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, untuk urutannya yaitu yang pertama diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Untuk yang kedua, urutan kedua peristiwa Rengas Dengklok, dan untuk yang ketiga proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Bapak akan menjelaskan satu persatu mengenai materi ini. Ya, untuk anak-anak silakan diperhatikan ya dengan seksama, dan nanti di akhir Bapak akan menugaskan kepada kalian untuk membentuk kelompok untuk menjelaskan mengenai peristiwa sekitar proklamasi. Jadi silakan disimak baik-baik dan jangan ada yang rame sendiri. Dapat dipahami? Ya, untuk yang pertama yaitu untuk peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk yang Bapak bahas pertama yaitu diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Ya, perlu kita ketahui pada tanggal 6 Agustus 1945 dua kota besar di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu dan negara tersebut porak-poranda. Nah,
pada saat Jepang semakin krisis karena kota Hiroshima luluh lantah karena bom atom oleh Amerika Serikat atau tentara sekutu, Komando Tentara Jepang wilayah selatan mengadakan rapat besar. Ya, pada saat itu mengadakan rapat besar, dan dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Ya, untuk tujuan Jepang memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 7 September 1945 tidak lain dan tidak bukan itu siasat dari Jepang untuk menarik Indonesia supaya membantu atau bersekutu kepadanya untuk melawan Amerika Serikat. Ya, untuk Jenderal Taihiji menyetujui pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widioningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk pelantikan sekaligus penegasan bahwa pemerintah Jepang menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Terus, sesampainya di Jakarta, ketiga tokoh ini mendengar Jepang terpojok karena bom atom juga dijatuhkan di Nagasaki. Ya, dengan demikian, Jepang benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Dilansir dari situs Sekretariat Negara, dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Ya, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Ya, para tokoh yang mengikuti perkembangan Perang Dunia II memiliki ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan Jepang. Ya, ini para tokoh ini berpendapat bahwasanya negara Indonesia itu untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Jepang pada saat itu terdesak dan terpojokkan. Namun terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Ya, golongan tua meyakini bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan golongan muda ingin cepat-cepat merdeka dengan caranya sendiri tanpa memikirkan hadiah dari Jepang untuk kemerdekaannya pada tanggal 7 September yang telah dijanjikan Jepang pada tanggal 7 September 1945. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, sementara golongan tua lebih menghindari pertumpahan darah, mengingat pasukan Jepang makin banyak di Indonesia, sehingga menunggu keputusan dari Jepang. Ya, untuk peristiwa kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok pada perjuangan para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Golongan muda menculik Soekarno Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok, dekat Karawang. Lokasinya dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta atau prajurit pembela tanah air, berpangkat Sudanso atau Komandan Kopri. Ya, tepat pada pukul 4.30 atau setengah 5 dini hari, tanggal 16 Agustus, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jeong Kisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Ya, di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Lalu ia
langsung menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dilaksanakan di Jakarta. Ya. Selanjutnya Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Ya, setelah melalui rapat antara kaum muda memutuskan bahwa akan membawa Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok menuju kembali ke Jakarta. Setelah peristiwa tersebut, yaitu peristiwa proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, proses penyusunan terhadap teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pukul 2 hingga 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana teks dari proklamasi kemerdekaan ini dilakukan penulisan di ruang makan dari kediaman seorang keturunan Jepang bernama Laksamana Muda Maeda, ya, yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang dimana pada ruangan tersebut ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, juga ada Ahmad Subarjo. Ya. Pada pembuatan secara konsep dari isi teks proklamasi kemerdekaan dilakukan oleh Soekarno seorang diri. Kemudian pada ruangan depan terdapat BM Diah, Sayuti Melik, Soekarno, dan Sudiro. Pada teks proklamasi terdapat nama Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta, yang dimana menggunakan atas nama bangsa Indonesia. Hal tersebut adalah sebuah ide yang diberikan oleh Soekarni sendiri. Ya, kemudian pada pengetikan terdapat teks proklamasi kemerdekaan itu sendiri dilakukan oleh Sayuti Melik. Setelah itu, ya, untuk teks proklamasi sendiri diketik langsung oleh Sayuti Melik. Setelah itu, pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 yang berada di rumah dari Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dihadiri oleh beberapa orang, yaitu Suwirjo Wilopo, Gafar Prigodindo Tabrani, dan juga oleh Trimurti. Prosesi pembacaan teks proklamasi tersebut kemudian dimulai pada pukul 10 pada hari Jumat, yang di mana pembacaan tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah pidato singkat tanpa teks yang dilakukan olehnya. Ya. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya di mana anak-anak tadi? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi, yaitu bertepatan pada hari Jumat. Ya, di situ Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi yang telah disusun oleh tokoh-tokoh proklamator Indonesia, dan kemudian di sini Bapak akan memutarkan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya di mana tadi? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Silakan didengarkan ya anak-anak kalian. Silakan didengarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, itu tadi teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan mempunyai foto-foto tokoh proklamator Indonesia, yaitu tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan negara Indonesia. Ya, untuk yang pertama ini di sini ada Insinyur Soekarno. Untuk kedua yaitu Muhammad Hatta. Terus ini Khairus Saleh. Terus ini Mr. Ahmad Subarjo. Yang ini Soekarni. Yang ini Wikana, Fatmawati, Latif Indraningrat, Laksamana Maida. Ya. Untuk selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di mana dalam kelompok ini nanti Bapak akan menyuruh kalian untuk meringkas kejadian pada saat proklamasi kemerdekaan, kejadian singkat pada saat proklamasi kemerdekaan, dan kemudian untuk mengetahui peran-peran dari tokoh-tokoh ini dalam kemerdekaan Indonesia. Peran apa saja yang telah ditorehkan oleh tokoh-tokoh proklamator ini dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk kelompoknya saya akan membaginya, yaitu Dimas Adi Nugroho bersama Sinta Dwi Puspita, kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 Ahmad Aryan Pradana bersama Rani Purwaningsih. Ya, untuk apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silakan sekarang membentuk kelompok masing-masing dan mengerjakan apa yang Bapak suruh tadi, yaitu meringkas sedikit peristiwa tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menggali peran-peran tokoh atau peran-peran apa yang telah ditorehkan oleh tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Khairus Saleh, dan lain seterusnya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Ya, silakan sekarang membentuk kelompok masing-masing. Ya, untuk anak-anak, apakah pekerjaannya sudah selesai? Pekerjaan kelompoknya sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke Bapak, dan untuk pembelajaran pada hari ini Bapak akhiri. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan kepada kalian dapat bermanfaat dan menjadikan ilmu pada pagi hari ini barokah dan dapat dipahami dengan baik. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan jangan lupa selalu belajar dengan sungguh-sungguh, karena kesungguhan akan memperoleh, karena berkat kesungguhan kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Seperti peribahasa manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Ya, mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.